Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Japar dan bagaimana keadaan rekan-rekan sekalian di luar sana gitu ya. Jadi di sini saya izin dan ingin gitu ya, eh, mempresentasikan ataupun menjabarkan mengenai pengenalan metode pembelajaran gitu. Yang dimana metode pembelajaran adalah suatu pendekatan yang digunakan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran ini sangat penting untuk kita lakukan ketika kita di tahap belajar dan pengajaran itu sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya menjelaskan mengenai jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama, ini mungkin sering dilakukan ketika kurikulum 13, yaitu metode ceramah, yang di mana penekanan di sini adalah guru menyampaikan materi secara verbal kepada siswa. Jadi, banyak sekali gitu ya, penyampaian-penyampaian dari guru yang disampaikan gitu, bukan lagi timbal balik ataupun diskusi bersama siswanya gitu. Jadi yang banyak berbicara, yang banyak apa sih namanya tuh, banyak menyampaikan itu dari gurunya itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya metode diskusi gitu kan ya. Penekanan di sini adalah siswa terlibat dalam pertukaran ide dan pemecahan masalah. Jadi, ini pun bisa diimplementasikan ketika kurikulum merdeka gitu kan ya, di mana di sini siswa terlibat dalam pertukaran ide dan juga pemecahan masalah. Jadi, hal ini sangat penting juga, hal bagus juga untuk siswa ketika memang dari mereka bisa melaksanakan metode diskusi ini gitu. Dan juga ada metode selanjutnya, itu ada metode praktikum, yang di mana penekanan di sini adalah siswa melakukan eksperimen dan juga kegiatan hands on gitu kan ya. Yang di mana hal ini pun sangat penting untuk peningkatan pola pikir dan juga bagaimana si siswa itu sendiri bisa mengekspor juga gitu kan ya, ataupun secara tidak langsung terus memahami mengenai bagaimana sih mereka bisa mengimplementasikan dengan cara meningkatkan soft skill mereka sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran aktif gitu ya, yang di mana pertama gitu kan ya, pembelajaran berbasis masalah atau bisa dibilang PBL gitu kan ya. Dan juga di sini penekanannya adalah siswa terlibat dalam pemecahan masalah nyata. Jadi, contohnya itu lebih ke ketika, siswa itu diberikan suatu permasalahan dan juga mereka selesaikan gitu kan ya, di situ dan juga dan menemukan solusinya. Dan yang kedua, pembelajaran berbasis proyek ataupun PBJL gitu kan ya. Yang di mana di situ siswa mengerjakan proyek untuk menghasilkan produk nyata. Jadi di sini tuh hampir sama sebenarnya. Di situ, siswa gitu kan ya, dikasih permasalahan gitu kan ya, ataupun proyek itu sendiri, dan juga bagaimana mereka bisa menyelesaikan dan juga menghasilkan gitu kan ya, menghasilkan proyek dari apa yang, sudah dibahas ataupun permasalahan itu sendiri, seperti itu. Dan selanjutnya pembelajaran berbasis inquiry gitu kan ya, siswa terlibat dalam proses penyelidikan dan penemuan. Ya mungkin bisa dibilang, hal ini itu suatu hal yang pada akhirnya membahas mengenai penelitian pun, bisa gitu kan ya, bisa masuk ke pembelajaran berbasis inquiry itu sendiri, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran kooperatif, yang tadi kan metode pembelajaran aktif gitu kan ya, sekarang ada kooperatif. Yang pertama itu ada jigsaw gitu kan ya, yang di mana penekanan di sini adalah siswa bekerja dalam kelompok untuk saling mengajarkan materi. Jadi di sini poin utamanya adalah bagaimana si pendidik itu membuat kelompok dan di sana kelompok tersebut gitu ya.
bagaimana mereka saling mengerjakan materi ataupun saling kerjasama gitu kan ya di pembentukan kelompok itu sendiri seperti itu. Dan juga selanjutnya ada START gitu kan, Student Teams, Achievement gitu kan, Division gitu kan ya, yang dimana penekanan di sini adalah siswa bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Hampir sama sebenarnya tuh dengan metode pembelajaran Jigsaw gitu kan ya. Di sini membentuk tim ataupun membentuk kelompok untuk menentukan tujuan bersama. Ya, contoh kecilnya sebagai organisasi gitu kan ya. Walaupun berbeda pandangan ataupun tujuan, tapi tetap tujuan yang bersama gitu kan di situ. Dan juga ada TGT gitu kan, tim turnamen gitu kan ya. Yang dimana siswa bersaing dalam turnamen akademik untuk memenangkan poin gitu ya. Jadi di sini tuh penekanannya bagaimana si siswa itu bisa mendapatkan begitu banyak poin dan juga dari pengetahuan-pengetahuan mereka. Karena biasanya gitu ya, biasanya contoh yang sering dimunculkan adalah eh semisal si A gitu kan ya, si A mendapatkan poin ini misal pulang duluan atau seperti apa gitu. Jadi di sini adalah ada bersaingnya gitu kan ya dalam turnamen di lingkup akademik gitu kan ya, ataupun intelektual dari lingkup akademik itu sendiri gitu. Jadi hal ini pun bagus gitu kan ya ketika emang metode pembelajaran ini bisa disampaikan ataupun bisa diterapkan oleh mahasiswa. Oke, sorry, bukan mahasiswa tapi lebih tepatnya siswa. Ya sebenarnya tuh bisa diimplementasikan oleh mahasiswa, tapi untuk metode pembelajaran ini kita mengkerucut ataupun memfokuskan kepada siswa itu sendiri seperti itu. Nah, eh, selanjutnya membahas mengenai metode pembelajaran kontekstual gitu kan ya. Yang pertama konstruktivisme gitu kan ya. Penekanan di sini adalah siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman. Jadi penekanannya adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasikan dari evaluasi ataupun pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya itu mereka udah hadapi gitu kan ya. Karena di sini adalah penekanannya berdasarkan pengalaman itu sendiri seperti itu. Dan juga inquiry gitu kan ya, yang pada akhirnya penekanan di sini adalah siswa terlibat dalam proses penyelidikan dan penemuan. Sebenarnya tuh hal ini gitu kan ya seperti penelitian gitu kan ya. Tapi keterlibatannya itu dari siswa seperti itu. Dan juga ada masyarakat belajar. Penekanan di sini adalah siswa belajar melalui interaksi dengan orang lain. Jadi lingkupnya itu kepada masyarakat gitu kan ya, ke lingkungan luas dan juga bagaimana pada akhirnya mereka bisa mengimplementasikan apa yang mereka udah pelajari di kelas gitu kan ya. Mereka bisa implementasikan di luar kelas itu sendiri gitu kan ya. Mungkin di lingkungannya ataupun di rumahnya pribadi dan seterusnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana implementasi metode pembelajaran yang udah kita bahas tadi gitu kan ya. Di sini ada perencanaan gitu. Penekanannya adalah guru menentukan tujuan pembelajaran, materi, dan juga metode yang sesuai gitu kan ya bagi siswa itu sendiri. Dan juga selanjutnya itu pelaksanaan. Eh, di sini adalah guru menerapkan metode pembelajaran yang telah direncanakan. Jadi eh yang tadi udah dibahas gitu kan ya dari segi perencanaan bahwasanya eh di sini pelaksanaan ataupun implementasinya ketika memang gitu kan ya tujuan pembelajarannya materi dan juga metode yang sesuai itu udah ada gitu kan ya tinggal pelaksanaannya di situ. Dan juga setelah itu pengelolaan kelas gitu kan ya. Bagaimana peran guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa karena tadi udah dirumuskan dari segi perencanaan dan juga pelaksanaan hingga pada akhirnya bagaimana pengelolaan kelas itu sendiri seperti itu. Dan juga komponen yang tidak luput dan juga penting sekali gitu kan ya adalah penilaian yang dimana di sini guru mengevaluasi hasil belajar siswa dan efektivitas metode. Karena kan tadi gitu ya, membahas mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengelolaan kelas itu perlu dievaluasi karena kalau emang sekiranya nggak efektif ataupun nggak sesuai dari muridnya ataupun siswanya itu kan percuma gitu ya. Jadi perlu dievaluasi hasil belajar siswanya itu sendiri dan juga efektivitas ataupun relevansi dari metode yang udah disampaikan ataupun udah digunakan seperti itu.
Nah, selanjutnya ada evaluasi dan refleksi metode pembelajaran. Poin pertama di sini, bagaimana kita menganalisis hasil belajar gitu kan ya dari siswa itu. Intinya penekanan di sini adalah guru menilai dampak metode pembelajaran terhadap pencapaian tujuan. Ya sebenarnya tuh korelasinya ada gitu kan ya dengan tadi gitu. Bagaimana, si guru ini menilai dampak metodenya ataupun relevansi dari metodenya itu sendiri untuk pencapaian tujuan yang udah dirumuskan ataupun direncanakan, seperti itu. Dan juga, poin keduanya bagaimana, bisa mengidentifikasi kelebihan dan juga kekurangan gitu kan ya. Di sini, guru menilai efektivitas dan efisiensi metode pembelajaran yang digunakan. Jadi, terfokus gitu ya, terfokus bagaimana sih pada akhirnya kita membahas mengenai efektivitas dan efisiensi dengan metode yang udah kita gunakan dan juga kita usahakan untuk pembelajaran yang pada akhirnya bisa, disampaikan kepada siswa gitu kan ya. Dan yang terakhir gitu kan ya, perbaikan dan pengembangan itu sendiri. Nah, penekanan di sini ya balik lagi ke guru, yang melakukan perbaikan dan pengembangan metode pembelajaran. Karena kalau emang sekiranya tadi dari segi pembelajaran itu nggak efektif ataupun nggak efisien segala macam, alangkah baiknya gitu kan ya diperbaiki ataupun digantilah segala macam. Karena ya balik lagi, kita tidak bisa memaksakan, relevansi segala macamnya karena balik lagi, tujuan kita adalah untuk siswa, gitu kan ya. Kalau metodenya kita salah ataupun caranya kita salah, terus berdampak juga ke siswanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Kayak gitu. Banyak hal sebenarnya tuh banyak hal yang mungkin bisa saya sampaikan lebih dari sini gitu kan ya. Cuman, ada beberapa faktor yang pada akhirnya kita harus sudahkan di sini gitu kan ya. Mungkin, pesan saya adalah terus belajar dan terus mengedukasi diri sendiri dan orang lain karena balik lagi, ketika ilmu pengetahuan itu dikonsumsi dengan, diri sendiri tanpa implementasi ataupun memberikan ke yang lain, itu suatu hal yang zalim menurut saya gitu. Jadi menurut saya ketika kalian udah mendapatkan, materi ataupun pengetahuan mengenai A, B, C, D, dan seterusnya, kalian coba berikan ke orang lain yang belum mendapatkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.